Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini atau malam ya, alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sunnah ya. Kemudian hidayah taufik, kita dimudahkan ibadah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita belum bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menghitungnya aja kita nggak sanggup ya, apalagi mensyukurinya. Ya, nggak ada kata-kata yang lebih pantas kita katakan kecuali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita masuk ke pembahasan. Langsung kita bawakan surah Al-Qasas ayat 83. Allah ceritakan tentang negeri akhirat, dalam kurung ya, surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhirah. Ya, yang demikian itu adalah negeri akhirat. Dalam kurung apa tadi? Surga. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga itu kami menjadikannya untuk siapa? Untuk orang-orang yang sama sekali tidak ada keinginan di dalam dirinya untuk 'uluwan, menyombongkan diri. Hatinya bersih dari sombong ketika hidup di dunia. Wala fasada, dan sama sekali tidak mau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Subhanallah. Penutup ayatnya kata Allah, wal aqibatu lit taqwa, dan kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Salah baca ya. Dan kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Faedah dari ayat ini apa? Surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Oke? Dan karakter orang yang bertakwa itu adalah tidak berlaku sombong dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Coba belajar Pak, jauhi dua sifat ini. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita, dan jangan sampai kita membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salah paham. Kan orang musyrik, orang munafik, orang kafir, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, ala innahum humul mufsidun, ya kan? Mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Tahu nggak Pak apa yang dirusak? Akidah. Orang kafir membangun banyak bangunan-bangunan yang dibangun oleh orang kafir, benar nggak? Teknologi canggih-canggih, ya nggak? Terus apa yang dimaksud ayat itu? Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang dirusak? Akidah, pendangkalan agama. Anak-anak kita tuh, generasi penerus kita itu agamanya didangkalkan, biar jauh dari masjid, jauh dari pengajian, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenar-benarnya membuat kerusakan. Na'udzubillah. Ya, harusnya kita para orang tua itu mengadakan perbaikan, memperbaiki agama kita masing-masing, kemudian memperbaiki agama keluarga kita. Jelas ya salah Pak ya? Ini kita mau menghindarkan dua sifat ini.
ya, membuat kerusakan di atas muka bumi dan sombong. Nah, nanti sombongnya bagaimana? Kita jelaskan di hadis. Yang berikutnya surah Al-Isra ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Gimana jalan di atas muka bumi dengan sombong itu? Jumawa, membusungkan dada, apalagi Pak bahasanya? Congkak, ya, bangga diri dan merasa diri banyak kontribusinya terhadap masyarakat. Jalan itu kalau nggak ada saya masih bolong-bolong itu, hati-hati. Sombong nggak? Antum tahu nggak masjid yang sebelah situ? Itu kalau nggak ada saya nggak bakal selesai itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada nggak yang kayak gitu? Sombong nggak? Sombong. Tapi mirisnya orang-orang yang sombong didahului dia dengan nggak sombong. Ini mah bukan sombong ya. Itu adik saya 5-5-nya saya biayain sampai kuliah itu. Siapa coba yang apa maksudnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu hindari perkataan-perkataan yang seperti itu. Makanya dibiasakan seorang mukmin setiap kita berbuat kebaikan, kita sedekah apapun itu, nisbatkan seluruh kebaikan yang kita lakukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak akan bisa nyumbang, saya nggak akan bisa bantu kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibiasakan, Pak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kebaikannya banyak di sisi Allah, tapi kita merasa belum berbuat apa-apa. Itu harusnya seperti itu. Ya. Jangan kebalikannya. Kita baru berbuat sedikit tapi merasa sudah banyak jasanya. Na'udzubillah. Jangan kembali. Nih ada hadis, ya. Ini riwayat Imam Bukhari, tapi bukan di sahihnya, di Adabul Mufrad. Nah, itu juga bagus tuh kalau kita bahas. Kitab hadis karangan siapa? Imam Bukhari. Judulnya apa? Adabul Mufrad. Ya, kalau episode kita masih lanjut ya, insyaallah ya. Bahas apa tak? Di dalam hadis tersebut disebutkan, "Ma min rajulin yata'azumu fi nafsihi wa yakhtalu fi mishyatihi illa laqiyallaha ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban." Tidaklah seseorang merasa besar dirinya, kemudian dia melangkahkan kakinya dengan sombong, melainkan nanti di akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada dia. Bayangin, Pak, kita mau ketemu orang tua kita aja, kalau udah tahu orang tua kita marah ya, berani gak nemuin? Ayo, misalnya nih, gak boleh main. Nah, itu kita SD dulu ya. Ngalamin gak? Nggak, iya, tetap main. Biasanya bapak kita ngutus kakak, cariin gitu. Imam tuh suruh pulang, kakaknya datang, kamu dicari sama bapak. Oh, gimana tuh? Deg-degan. Ya, dari pagi keluyuran main ya. Mau maghrib dicari sama kakaknya. Berani gak ngadepin bapaknya? Itu langsung ke kamar mandi itu. Subhanallah. Apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah terhadap dia. Ya. Intinya apa? Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 18, Allah ceritakan di antara
bentuk kesombongan. Tadi kita dapat sifat sombong yang pertama tadi Pak, yang diceritakan Allah, berjalan, cara berjalannya orang sombong, hati-hati. Kemudian apa tadi? Berbangga diri, ya, merasa diri besar, lebih besar daripada orang lain. Besar di sini bukan tekstual Pak ya. Besarnya maksudnya apa? Besar jasanya, besar kontribusinya, itu yang dimaksud ya. Yang berikutnya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Termasuk orang sombong apa? Orang yang memalingkan wajahnya. Nah, bahasa sini apa? Melengos, atau buang muka. Ada saudaranya senyum, mestinya kan kita balas senyum ya. Mari gitu kan. Ini enggak, saudaranya senyum. Ngerti Pak ya? La haula wala quwwata illa billah. Apa susahnya sih menampakkan gigi? Gigimu bukan aurat. Aurat bukan Pak? Kasih tahu, kasih lihat ke temennya, kasih lihat ke saudaranya. Setiap ketemu temennya, giginya kelihatan. Makanya rajin gosok gigi. Yang gara-gara giginya kuning terus sungkan mau senyum ya. Makanya salah satu kecintaan Nabi ngapain? Siwak. Kemana-mana bawa kayu siwak. Subhanallah, itu banyak hadis. Sebelum sholat Nabi siwak, sebelum wudhu Nabi siwak, sebelum masuk rumah. Kan masuk rumah mau ketemu siapa? Istri. Kan nggak enak juga kalau ketemu istri mulutnya bau, ya kan? Istrinya nahan napas itu berapa menit? Mau ngomong takut marah suaminya. Marah nggak Pak kalau dibilang mulutnya bau? Marah, walaupun itu kenyataan, benar nggak? Akhirnya ngalah lagi istrinya, mendingan nahan napas. Nabi itu salah satu sunnahnya sebelum masuk rumah ngapain? Siwak. Sebelum masuk rumah bersihin. Baru masuk rumah, baru ketemu istrinya. Subhanallah. Karena Nabi paham betul. Berperilakulah sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Bapak pengen kan istrinya senantiasa wangi sepanjang hari? Sama istrinya juga pengen bapaknya wangi. Itu. Jangan egois, menang sendiri, jangan ya. Nah, termasuk kesombongan adalah egois, ya, nggak mau disalahin. Ya, hati-hati ya. Dan rumah tangga itu kalau pengen langgeng terus-terusan, apa ya bahasanya ya, damai ya, jangan sungkan-sungkan minta maaf duluan ya. Buang jauh-jauh egonya itu. Yang namanya rumah tangga, diantara tantangan adalah mengesampingkan egonya ya. Dua-duanya itu Pak, mau suami mau istri, dua-duanya ya. Hendaknya ketika suaminya berapi-api, istrinya jadi apa? Air ya. Sebaliknya, istrinya lagi berapi-api, suaminya jadi air. Jangan jadi Pertamax, dioplos lagi. Jangan ya. Jadi air yang sejuk ya. Subhanallah. Betapa indahnya orang itu diperumpamakan, engkau adalah air yang begitu sejuk ketika aku kehausan. Subhanallah ya. Apa itu maknanya apa Pak? Hadirnya itu tepat waktu ya. Kemudian nagih, iya nggak sih? Bahasanya apa ya? Bukan aku ingin selalu bersamamu, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Masya Allah. Ini lagi bahasa apa sih? Kesini lagi. Oke, sekarang kita cerita. Ceritanya tentang apa? Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim
wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Allah cerita tentang Qarun. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, ya, hidup di zaman Nabi Musa. Apa kata Allah? Fabagha alaihim, ya. Qarun bagha artinya apa, Pak? Durhaka, semena-mena, ya, menindas, itu bagha namanya. Bagha alaihim, apa ya bahasanya? Merasa orang paling kaya di antara kaumnya, ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Allah berikan kunuz, tahu kunuz, Pak? Perbendaharaan. Nah, kalau bahasa perbendaharaan berarti apa? Harta yang sangat melimpah. Sampai Allah bilang, inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dulu belum ada rekening, ya kan? Belum ada ATM, ya kan? Dulu hartanya disimpan di mana? Berangkas, ya kan? Pokoknya di tempat yang tersembunyi. Nah itu, Pak, subhanallah, Allah ceritakan kuncinya, kunci berangkasnya itu, saking banyaknya berangkasnya, banyak kuncinya itu dipikul sama pesuruh-pesuruhnya itu banyak, sampai dipikul, Pak, gotongan, nggak bisa diangkat satu orang. Kuncinya itu, Pak, hartanya seberapa coba? Itu mafatihahu, kunci-kuncinya berangkasnya Qarun itu sampai dipikul sama karyawan-karyawannya. Subhanallah. Nah, kuncinya seperti itu. Terus hartanya seberapa? Ya, subhanallah. Kemudian dikatakan kepada Qarun, la tafrah. Jangan sombong, jangan berbangga diri. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah enggak suka sama orang-orang yang sombong, ya, berbangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih, kadang-kadang kesombongan itu ada pada diri kita dan kita enggak ngerasa. Contoh, saya sendiri dah, contohin saya sendiri lah. Misalnya saya punya saudara berlima, misal ini, Pak, ya, nggak beneran ini. Ini mah misal doang, berlima. Saya tahu betul ekonomi keluarga saya semua, ya. Dihitung-hitung, kayaknya saya yang paling kaya di antara keluarga saya. Pas lagi ngumpul, Masya Allah, dia nggak ngucap, tapi perilakunya itu menunjukkan kesombongan. Paham nggak maksud saya? Makan diicipin sedikit doang. Misalnya, ini mah kalau di rumah biasa saya kasih kucing, ini mah. Tuh, punten ya. Ini nggak boleh nyebut merek ya. Soalnya direkam. Nah, misalnya Bapak biasa beli makanan-makanan yang mahal lah, ya, merek apa lah gitu kan. Pas ngumpul keluarga tuh sama kakaknya disediain yang makanan pinggir jalan. Paham maksud saya? Nah, kadang-kadang nggak terasa loh, Pak, nggak terasa. Kita biasa makan enak gitu kan. Hati-hati. Sombong itu mirip-mirip juga sama riya. Dia nggak ngerasa dirinya sedang sombong. Na'udzubillah. Kalau ngerasa, ya pasti taubat lah. Bener nggak? Nah, makanya bagaimana kita bisa membentengi diri kita ini jangan sampai sombong? Pelajari definisi sombong itu apa. Tentunya standarisasinya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah dapat apa, orang-orang yang sombong itu yang bagaimana? Berbangga diri, melengos, cara jalannya itu, ya, dan seterusnya.
Lanjutan ayatnya Pak. Ini jawaban buat orang-orang yang selama ini ingin menjauhkan kita dari agama kita, tapi pakai bahasa filsafat. Ayat 77. Sebelum ke ayat ini sebenarnya jawaban kan. Kita tanya dulu. Misal bapak-bapak Masya Allah sudah sering ke masjid, imma itu pengajian atau sholat 5 waktu di masjid ya. Ada tetangga nyinyir, Pak, Bu yo kalau beragama itu yang biasa aja sih. Gitu ya. Biasa aja, itu jenggot gak usah gondrong-gondrong misalnya. Misal ke masjid ya kadang-kadang aja sih, gak usah terlalu rajin. Nah gitu kan. Apa senjatanya ahli filsafat? Kita itu harus imbang antara dunia dan akhirat. Nah gitu kan. Bener gak Pak? Bener. Itu kalau kitanya santai ya tenang, jawabnya gampang, ngajak ngobrol ya. Coba Pak, tadi gimana? Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat ya. Bapak kerja di tempat kerjanya berapa jam? 8 jam. Oh berarti Bapak sholat malamnya 8 jam ya? Masya Allah. Paham maksud saya Pak? Paham? Kita bantah dengan ucapan dia sendiri. Dia kan yang bilang harus seimbang kan antara dunia dan akhirat. Saya tanya, dia nyari dunia itu berapa jam? 10 jam. 8 jam kan di tempat kerjanya, ya kan? Transportasi jalannya dari rumah segala macam, siap nunggu jemputan sampai pulang lagi nyampe rumah bersih berapa jam? 10 jam. Saya tanya, ibadah kita sehari semalam bisa 10 jam? Nah, jauh dari kata imbang Pak. Kalau kita pengen ngimbangin dunia antara akhirat, demi Allah, hati kita ini masih penuh dengan dunia, ya enggak? Masih kurang kita ibadah kepada Allah. Perkataan dia membantah dirinya sendiri, ya enggak? Maka jawaban yang paling cerup Allah yang menjawab. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan apa? Dengan seluruh fasilitas yang Allah sudah beri. Semua nikmat yang Allah kasih, pesannya Allah apa? Itu modal. Buat apa? Cari akhiratmu. Perbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya kan? Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Cari. Tapi Allah sangat mengerti manusia masih hidup di dunia, butuh dunia, betul nggak? Bapak butuh rumah nggak? Butuh. Kendaraan? Butuh. Makan, minum? Butuh. Maka kata Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat sebisa mungkin, serajin mungkin, maksimal. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Sampai sini paham Pak? Akhirnya orang yang cerdas, dia hanya perlu memanage. Apa yang dimanage? Dimanage waktunya, dimanage hatinya. Manajemen qalbu, iya Pak. Qalbu pakai qaf, bukan kalbu. Kalbu apa artinya? Saya kemarin baca ada buku judulnya Manajemen Kalbu. Kalbu artinya gugup Pak. Kalbu itu artinya gugup. Kalau hati pakai qaf, qalbu. Ya minimal kalau pengen nulis kalbu ya pakai kilang minimal ya Pak ya. Kalbu gitu ya. Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya Allah, saya capek-capek di tempat kerja 8 jam ini karena perintahmu. Iya gak sih? Kita diwajibkan menafkahi keluarga kita dari tempat yang halal, dari sesuatu yang halal. Perintah Allah bukan? Iya. Tuh, akhirnya orang mukmin yang cerdas, zahirnya kelihatan mencari duniawi, tapi karena dia pandai memanajemen hatinya, di sisi Allah bernilai ibadah. Subhanallah. Capeknya seorang bapak itu cari nafkah, dinilai ibadah di sisi Allah.
kalau niatnya lurus. Ya Allah, saya bertahan di tempat kerja saya ini capek. Capek nggak Pak kerja Pak? Capek Pak. Sebagian orang tua itu 9:30 baru nyampe rumah. Bahkan ada yang jam 11 itu baru berangkat kerja. Betul nggak Pak? Begadang, subhanallah, capek Pak. Makanya rugi kalau hatinya tidak diluruskan. Bismillah Pak. Saya bertahan bekerja capek, tiap hari capek karena perintah Allah. Apa perintahnya? Tanggung jawab menafkahi anak istri dari yang halal. Tuh Pak. Akhirnya orang mukmin dari bangun tidur, dari melek sampai tidur lagi, bisa jadi semua aktivitasnya bernilai ibadah. Di tempat kerja menundukkan pandangan, ya kan? Menjaga telinganya, menjaga lisannya. Ibadah bukan? Ibadah. Dan demi Allah, kalau kita ngumpulkan harta, numpuk harta, tapi niatnya untuk menjaga nama baik keluarga. Ya Allah, saya nggak mau ketika saya meninggal istri saya jadi pengemis. Na'udzubillah ya Allah, kami berlindung dari minta-minta. Saya nggak mau ketika saya meninggal anak saya bergantung sama orang lain, menyusahkan orang lain, jadi beban, jadi sampah masyarakat. Saya nggak mau ya Allah. Makanya dia nabung. Iya nggak? Ah, ini niatnya masih lurus, sesuai arahan dari Nabi kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih ingat? Pas Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menginfakkan hartanya berapa? 2/3 dulu. Sama Nabi dilarang. Terus 1/2 sama Nabi dilarang. 1/3 di ACC. Tapi kata Nabi itu udah kebanyakan itu. Makanya ulama fikih bilangnya berapa? 1/5. Alasan Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas infak banyak-banyak di jalan Allah apa? Engkau meninggalkan anak istrimu dalam keadaan mampu, tidak ngerepotin orang lain, tidak bergantung pada orang lain, itu jauh lebih baik. Nah, itu sesuai arahan Nabi. Tuh Pak, enaknya Pak kalau tahu ilmunya, nggak ragu-ragu, ya kan? Numpuk harta, niatnya lurus, insya Allah Nabi ridho, insya Allah Allah ridho. Gitu. Ya iya, seandainya Nabi masih hidup, kita berbuat begitu, ridho nggak? Kembalinya kemana? Ke hadis. Demikian. Ya Allah a'lam bishawab. Kejawab Pak ya? Gimana jawab orang yang tadi? Dunia sama akhirat itu harus seimbang. Pugu sekarang juga belum imbang ya, masih cari dunia kebanyakan. Iya nggak Pak? Iya. Akhirnya nggak ada jalan lain, tinggal ngapain tadi? Di manage waktunya. Ada waktu cari nafkah, ada waktu kajian, ada waktu sholat fardu berjamaah, ada waktu sholat malam, ada waktu baca Quran, ya nggak? Tinggal manage waktunya. Dan jangan lupa yang paling penting, manage hatinya. Pak, kita nggak akan bisa ikhlas Pak, kecuali Allah yang membimbing hati kita supaya ikhlas. Makanya minta. Kita tuh nggak bisa apa-apa Pak, kecuali minta. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, bimbinglah hati kita ini ya Allah supaya ikhlas. Kalau nggak minta ya nggak, ya gimana mau dikasih, ya kan? Minta sama Allah. Ya Allah, bantulah saya untuk meluruskan niat, ya, supaya semua yang kita kerjakan di dunia ini bernilai ibadah. Subhanallah, lihat lanjutan ayatnya, betapa indahnya Al-Quran, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah, ya, ihsan. Berbaik bagaimana? Termasuk berbuat baik terhadap diri sendiri, termasuk berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, maka engkau berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau bahasa hadisnya gimana Pak? Ini kan Al-Quran, ya, terjemahan bebasnya gini Pak. Allah telah berbuat baik terhadapmu, maka engkau berbuat baiklah kepada orang lain. Orang lain di sini termasuk siapa Pak? Ya orang tua, ya anak istri, ya, maksudnya selain diri kita, ya orang lain itu ya.
Kalau bahasa hadis gini Pak, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya. Ya. Ini Nabi yang bilang Pak. Nabi pernah dusta? Hah? Pernah nggak Nabi Muhammad SAW bilang? Enggak. Apa kata Nabi? Demi Allah. Ya, ini mah tambahan dari saya. Ya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Pegang itu Pak, jangan dilepas. Pegang, implementasikan di setiap waktu. Yakin, dengan penuh keyakinan Allah akan senantiasa menolong saya selama saya menolong saudara saya. Akhirnya niatnya terus diperbaharui, akhirnya terbentuk jadi karakter. Bagaimana Pak? Dimanapun saya berada, kapanpun saya harus bermanfaat untuk orang lain. Gitu Pak. Akhirnya kalau kita punya niat yang seperti ini, terrealisasi yang tadi apa? Hah? Fil ardi wala fasada, tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Gimana mau buat kerusakan? Dimanapun dia berada, kapanpun selalu ada niat ingin bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah. Kemudian berikutnya, wala tabghil fasada fil ardi. Nah, lagi-lagi kata Allah, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah nggak suka sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak pernah dengar ada sebuah perusahaan atau toko lah, yang kalau barang-barangnya itu nggak laku, sisa, itu bukan dibagikan ke orang lain, bukan dibagikan ke karyawannya Pak, malah diapain? Dirusak. Pernah dengar itu Pak? Banyak yang seperti itu. Alasannya apa? Menjaga nama perusahaan itu, menjaga kualitas tokonya. Ada yang seperti itu? Ada. Itu bukan konsep Islam Pak. Konsep Islam apa? La tubadzir tabdzira. Nggak boleh berbuat tabdzir. Tabdzir itu apa? Boros, buang-buang harta, itu namanya mubazir, dan seterusnya. Ini panjang juga ayatnya Pak ya. Nanti baca sendiri dari ayat 78 sampai ayat 81. Tentang apa? Intinya aja Pak ya. Saya simpulin ya. Qarun itu keluar rumah pakai perhiasannya lengkap. Orang-orang takjub, kagum, sehingga orang-orang yang melihat ya berdoa. Mana tadi? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin azim. Ya, seandainya kita ini dikasih sebagaimana hartanya Qarun. Paham gak maksud saya? Nah, kita kan kalau keluar ngelihat orang bawa Alphard, coba aja saya punya Alphard. Ada kayak gitu ya? Kalau lewat rumah yang gede kayak istana, ya Allah, kapan saya punya rumah kayak gitu? Ya enggak? Itu kan, manusia kan latah seperti itu. Nah, Qarun ini pas keluar, masyarakat coba kita dapat harta seperti Qarun. Apa kata Allah? Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Ya. Dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi pemahaman tentang agama, wailakum, celaka kalian. Kenapa? Sawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Ya. Pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Pak, Bu, rumah gedung yang gede, berapa tahun sih kita nikmatin? Ayo, paling sampai 60, 70, 80 tahun meninggalnya nggak sih? Mobil mewah yang kita nikmatin berapa tahun sih? Surga Pak. Orang mukmin masuk surga nikmatnya bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun Pak, selama-lamanya. Yang luar biasa lagi, kita nikmatin kenikmatan di surga dalam keadaan prima, sehat, muda. Ayo, kalau di dunia sebagian orang bisa punya rumah sendiri pas udah usia berapa? Lunas rumahnya pas usia berapa? Baru lunas itu harus rehab lagi, renovasi.
Ada yang seperti itu? Nah, itulah dunia seperti itu, Pak. Penuh dengan kekurangan. Ngapain kita mengharap-harap sesuatu yang pasti kita tinggalkan? Ya kan? Capek, ya dibikin capek oleh harapan palsu duniawi. La haula wala quwwata illa billah. Makanya orang-orang mukmin bilang apa? Pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Lanjutan ayatnya, Pak. Ini obatnya ini, Pak. Wala yulaqqaha illas sabirun. Pahala di sisi Allah itu tidak akan didapat kecuali orang-orang yang sabar, Pak. Jangan buru-buru, ya. Sebagian orang kurang sabar, ya. Sholat sunnah rawatib capek dia, akhirnya ditinggal. Sebagian orang kajian kurang sabar, akhirnya ditinggal. Iya nggak? Sebagian orang baca Quran kurang sabar, akhirnya ditinggal. Nih Allah yang bilang, pahala di sisi Allah, surga yang nikmatnya selamanya hanya didapat bagi orang-orang siapa? Sabar. Sabar, Pak. Kalau kata Ustadz Khalid, ya, bahasa ringannya nih, Ustadz Khalid bilangnya, ibadah kepada Allah itu sebentar doang. Sabar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kalau saya meninggalnya bulan depan, berarti ibadah saya cuman sebulan lagi. Sebentar gak? Sebentar. Kalau saya umurnya tinggal 1 pekan lagi nih, pekan depan saya meninggal, berarti ibadah saya tinggal sepekan lagi. Bener gak sih? Coba teman-teman tanya yang sudah sepuh-sepuh, bapak-bapak yang usianya udah 60, 70, kerasa nggak Pak 60 tahun hidup di dunia? Ayo, iya kan? Tahu-tahu udah punya cucu, bener gak sih? Sebentar, berarti hidup di dunia itu sebentar doang, Pak. Yang digaris bawahnya, tinggal bagaimana kita bisa menikmati ibadah kepada Allah. Masa Bapak nggak bosan ibadahnya gitu-gitu aja? Hanya sekedar gugur kewajiban, ya nggak sih? Masa nggak bosan? Harusnya bosan, Pak. Upgrade, naik level. Gimana supaya saya itu ibadah, subhanallah, nikmat, bahkan ketagihan. Masya Allah. Bisa kayak gitu, Pak? Bisa, Pak, bisa. Didahului dengan niat dulu. Ada niat. Bagaimana Nabi SAW bilang apa? Ju'ilat li as-salatu qurratu ain. Ya, dijadikan sholat untukku apa, Pak? Qurratu ain. Qurratu ain itu apa? Penyejuk pandangan. Bapak Ibu kalau punya anak, ya, Bapak Ibu memandang anaknya itu Masya Allah adem hatinya, seneng gitu ya, itu anaknya disebut penyejuk pandangan, qurratu ain. Ya, ini suami-suami ini kalau ngelihat istri Masya Allah jadi adem, pandangannya jadi adem, hatinya jadi adem, berarti istrinya qurratu ain. Apa maksud saya, Pak? Pulang kerja pengen ngetok, ngedenger istri lagi ngaji di ruang tengah, Masya Allah, ya kan? Ketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ditutup sebentar, salim, disambut, ya, tasnya dibawain, jaketnya ditaruh terus. Anak yang kecil, ucruk bawa air putih, kasih ke ayahnya, Masya Allah, capeknya hilang nggak, Pak? Subhanallah, ya kan? Nah, itu gambaran qurratu ain, Pak. Nah, Nabi Allah jadikan sholat itu qurratu ain. Makanya nggak kerasa Nabi sholat malam yang dibaca apa? Al-Baqarah sampai selesai, Pak, 286 ayat. Nggak ruku, lanjut An-Nisa sampai selesai 176 ayat. Lanjut lagi Ali Imran sampai selesai 200 ayat, Pak. Bayangin, saking apanya? Menikmati ibadahnya. Coba kalau kita gimana, Pak? Baru gue baca setengah halaman. Opo ini? Astagfirullah. Kemudian yang berikutnya ayat 81 surah Al-Qasas, Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil arda
Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Betullah yang dikatakan orang mukmin tadi, orang yang diberi pemahaman agama oleh Allah. Tadi ngomongnya apa, Pak? Pahala di sisi Allah, balasan di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada Qarun. Bener gak? Allah jawab di ayat 81. Allah benamkan Qarun beserta harta-hartanya, beserta tempat tinggalnya, Pak. Di apa? Ambles ke dalam bumi, Pak. Bayangin, Pak. Na'udzubillah. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Bapak punya harta 1000 triliun tapi matinya diamblesin ke bumi? Mau nggak, Pak? Mending hidup normal, segala-gala Allah cukupi, kita nikmati dengan rasa syukur, bener nggak? Mati husnul khotimah, alhamdulillah, bener nggak? Subhanallah. Nah, ini asal usulnya. Kalau kita nemu harta, ya, Bapak bikin spiteng, gali sumur, nemu tuh apa? Emas setengah kilo, kaya Pak ya, luar biasa ya. Nah, disebutnya apa? Harta karun. Gara-gara apa? Ya, dulu sejarahnya Qarun itu sama harta-hartanya dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Indonesia itu sulit menyebut Qarun, ya. Huruf qa, huruf kha itu susah orang Indonesia. Nabi Khidir jadinya apa? Hidir. Bener gak sih? Qarun jadinya apa? Karun. Padahal belum tentu punya dia, Pak ya. Qarun di mana? Hah? Di Mesir sana kan, ya kan? Nemu hartanya di mana? Di Indonesia. Apa iya hartanya Qarun sebenarnya kan enggak ya? Ya. Ala kulli hal itu ininya sejarahnya ya. Baru kita nih sebagai penutup ya. Iya, kayaknya penutup. Kita bacakan hadis. Bagaimana definisi sombong dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, ya. Ini yang ngomong siapa ini, Pak? Nabi, ya. Ya, standarnya syariat. Tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah, walaupun kecil. Zarrah itu dulu diterjemahkan oleh para ulama itu, Bapak tahu semut hitam? Yang paling kecil itu tahu ekornya, Pak. Sekecil itu ada kesombongan dalam diri kita. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannah. Karena memang betul surga itu hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih dari sombong. Ngeri nggak Bapak dengar itu? Hah? Apa kita nggak pernah sombong? Sahabat juga ngeri, Pak. Makanya sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, seseorang itu suka pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Khawatir, sahabat ini khawatir jangan sampai ada kesombongan pada dirinya. Dia nggak ngerasa sombong. Yang dikhawatirin apanya? Pakai baju bagus, apakah itu sombong? Pakai sandal bagus, apakah itu sombong? Ya nggak? Ini bukan pembatasannya, bukan baju sandal dong, bukan. Ini termasuk punya mobil yang mahal, punya rumah yang nyaman, itu sombong nggak? Nabi jelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Justru Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Berarti Allah suka nggak orang yang pakai baju bagus? Seneng. Allah suka. Bahkan Allah itu seneng kalau nikmat yang Allah berikan kepada seseorang tampak. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya kan? Jangan terlalu kelihatan miskin padahal tabungannya 3 miliar. Paham maksud saya, Pak ya? Dia mampu beli mobil baru, sengaja
Ya kayak gitulah maksudnya ya. Allah itu seneng nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba kelihatan ya. Jangan salah arti juga nanti jadi pamer lagi, bukan. Ya bukan itu maksudnya ya. Nabi jelaskan ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas ya. Pakai baju bagus itu sah, pakai sendal bagus halal, silakan. Yang penting hasil sendiri, yang penting halal ya. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Di sini ada pesan dari Nabi. Silakan punya rumah yang mewah, punya rumah yang bagus, tidak sombong, selama tidak merendahkan tetangganya yang masih ngontrak. Paham maksud saya? Ya. Punya kendaraan yang bagus silakan, beli mobil cash baru silakan, tidak sombong, selama tidak memandang rendah orang yang belum punya mobil. Paham maksud saya Pak? Tuh. Jadi lagi-lagi masalah apa itu? Manage hatinya, di manage. Ingat dulu kita terlahir di dunia ini telanjang Pak, betul nggak? Ada bapak-bapak yang baru lahir sudah pakai peci? Iya maksud saya nggak ada kan? Saking apanya? Jangankan rumah, jangankan mobil ya, peci aja nggak punya dulu, bener nggak? Nah, dan kita menghadap kepada Allah juga nggak membawa apa-apa. Mobil yang dibangga-banggakan, rumah yang dibangga-banggakan tidak dibawa mati, bener nggak sih? Nah, nanti kita sambung lagi insyaallah pekan depannya. Ini nggak tuntas ini pembahasan tentang sombong. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.